selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Angel pada hari ini, tanggal 14 Februari 2020. Ya, apa kabar semua? Luar biasa. Yes. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya sediakan Alkitab dan juga persembahan ya. Ya, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Kakak mengajak semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan melalui pujian Matahari Bersinar Terang. Pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah sedang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Esa, kan memuji nama Tuhan Esa. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta kerajaan di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuntunlah ibadah kami mulai dari awal hingga selesainya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan melalui pujian burung pipit yang kecil. Pujian burung pipit yang kecil. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung besar dan kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mengajak sekali lagi kita memuji Tuhan melalui pujian Alkitab Buku Terindah. Pujian Alkitab Buku Terindah. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita dengar bersama-sama ya pembacaan firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Zakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham.
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman dan video singkat yang bisa kita saksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Di mana tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus berjumpa Sakeus. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak sekolah minggu sudah tahu tentang cerita Sakeus? Mungkin anak sekolah minggunya kakak Diana sudah pernah diceritakan sama mama atau sama papa di rumah. Nah, kakak Diana cuma mau mengulang kembali cerita tentang Sakeus biar anak-anak sekolah minggunya kakak Diana ingat kembali siapa Sakeus ini. Nah, dari firman Tuhan yang sudah dibaca tadi, di situ dikatakan bahwa Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan ia adalah seorang yang kaya. Sakeus mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak, tetapi dia mengumpulkan pajak lebih dari seharusnya. Nah, maka dari situ banyak orang yang membenci dan tidak mau berteman dengan Sakeus karena Sakeus sering memeras orang dengan menagih pajak lebih dari yang seharusnya ditagihkan kepada orang-orang yang ada di sana. Karena Sakeus merasa kesepian, tidak ada yang mau berteman sama dia karena dia dianggap orang yang jahat, orang yang berdosa. Akhirnya dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yeriko. Nah, karena dia sudah mendengar, akhirnya dia berusaha untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dia penasaran dengan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam firman tadi dan di dalam video tadi kita lihat bahwasanya Sakeus ini berbadan pendek dan kecil. Akhirnya dia tidak bisa menembus kerumunan orang banyak yang ada di sana. Kerumunan orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Sakeus ini punya ide. Dia mau naik, dia mau memanjat ke atas pohon ara biar dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Sakeus sudah memanjat pohon ara, Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah. Saya akan menumpang di rumahmu." Nah, dengan sukacita Sakeus pun turun. Dan di dalam firman berkata, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, dari firman ini kita bisa belajar bahwasanya perjumpaan Tuhan dan Sakeus ada sesuatu yang terjadi, yaitu Sakeus bertobat. Dia berjanji akan menjadi seorang yang jujur, tidak akan memeras lagi. Dia akan mengembalikan apa yang sudah diperas 4 kali lipat. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar bertobat bila kita sudah pernah melakukan kesalahan atau kita sudah melakukan kesalahan. Kita harus bertobat karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah mengampuni kita, dia sudah rela mati, rela berkorban di atas kayu salib. Maka dari itu kita, anak-anak sekolah mingguku dan kakak Diana, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Bisa bertobat seperti Sakeus yang dulunya orang jahat, orang berdosa, tetapi berjanji kepada Tuhan untuk bisa berubah,
bisa menjadi pribadi yang jujur. Bila kita bersalah, kita mengakui kesalahan kita dan bertobat, tidak melakukannya lagi. Mari kita berusaha, kita belajar dari kisah Sakeus yang mau bertobat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, sambil persembahan diberikan, kita memuji Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh mengajarkan kami untuk lebih mengasihi-Mu dan boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu, berikan selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Limpahkanlah kesehatan bagi semua anak-anak sekolah minggu kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi. Tolong Tuhan jamah, tolong Tuhan pulihkan, tolong Tuhan sembuhkan. Kiranya anak-anak kami ini boleh cepat sembuh, boleh cepat pulih, dan di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga datang mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan,
buat pertemuan usia yang mereka boleh rasakan sampai saat ini. Kami mendoakan juga ya Tuhan, kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami, berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan semua kakak-kakak pengasuh SMKR Gereja Pop Jemaat Laharoi, berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampol Lembang MTH beserta keluarga, dan Bapak Ibu Majelis. Tolong Tuhan berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, di dalam kehidupan berumah tangga, dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Tolong Tuhan berkati mereka juga, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, di dalam mengayomi kami negara Indonesia. Ya Tuhan, saat ini juga kami masih bergumul dengan pandemi virus corona. Tolong Tuhan bebaskanlah negara kami, pulihkanlah negara kami, dan semoga kami semuanya boleh selalu dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Walaupun ya Tuhan, pada saat ini sudah berjalan vaksin untuk COVID-19, tetapi janganlah itu ya Tuhan menjadikan kami untuk tidak memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi masyarakat yang bijaksana, yang mau mendengarkan dan mau menaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan tim medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam pelayanan boleh mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membawa persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh dipergunakan sebaik mungkin di dalam pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.